Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun Sabtu 16 Agustus 2025. Ternyata aku yang menghalangi. Kutipan diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Sobat Katolikana, saya masih ingat betul hari itu Yesus sedang sibuk mengajar dan menyembuhkan. Orang-orang terus berdatangan. Saya dan para murid lain berusaha mengatur kerumunan agar Yesus bisa fokus melayani yang penting-penting saja. Tiba-tiba beberapa orang tua datang membawa anak-anak mereka. Mereka itu kecil, berisik, dan tak sabaran. Dalam hati saya berpikir, ini bukan waktunya main-main. Anak-anak ini hanya akan membuat kekacauan. Maka dengan suara tegas saya mencoba mengusir mereka. Tapi kemudian Yesus menatap saya. Tatapan itu lembut tapi tajam. Ia berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi mereka datang padaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu Yesus menghampiri anak-anak itu satu persatu. Ia meletakkan tangannya di atas mereka dan memberkati mereka. Mereka tersenyum dan tertawa, serta memandang Yesus dengan mata penuh harapan dan percaya. Saya terdiam, pipi rasanya seperti ditampar, dan hati rasanya seperti tertusuk. Saya pikir saya sedang membantunya. Namun, ternyata saya justru menghalanginya bertemu dan dengan yang paling dikasihnya itu. Sobat Katolikana, mungkin seperti itulah situasi para murid yang dikisahkan dalam Injil Matius bab 19. Sama seperti para muridnya, seringkali saya merasa paling tahu mana yang layak dan pantas untuk dekat dengan Tuhan. Saya memaknai bahwa Yesus sangat menghargai anak-anak kecil. Ketika orang-orang membawa anak-anak kepadanya karena mereka percaya akan kuasa dan kasih-Nya. Sang guru menunjukkan bahwa dalam pandangannya anak-anak juga berharga di hadapan Allah. Bukan hanya orang dewasa, dan ia menginginkan anak-anak pun menerima kasih dan berkat Allah. Saya terkadang masih memberi batasan-batasan yang tidak pernah Tuhan tetapkan, menilai orang dari tampilan, status, atau usia. Padahal Tuhan sebenarnya melihat hati seseorang. Hari ini saya diingatkan bahwa kerajaan surga bukan untuk mereka yang merasa penting, tetapi untuk yang datang dengan hati yang polos dan percaya selayaknya anak-anak itu. Saat ini memang dunia sedang dan terus mengagungkan kekuasaan dan kecerdasan manusia yang serba hebat dan dahsyat. Namun, Yesus justru sebaliknya, menerima yang sederhana dan tak berdaya. Dia memperlihatkan bahwa kasih Allah bersifat inklusif, atau dengan kata lain dia merangkul semua, termasuk yang paling kecil dan tak dianggap. Pesan Tuhan hari ini mengajak saya dan Sobat Katolikana untuk panggilan agar memiliki hati seperti anak-anak. Dan biarlah kita semua menjadi semakin paham kata-kata Sang Juru Selamat. Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itu yang empunya kerajaan surga. Mari kita lanjutkan perjuangan iman
agar semua dari kita mempunyai kekuatan dan daya spiritualitas bahwa kerajaan Allah diberikan kepada kita semua yang memiliki sikap rendah hati, polos dan berserah seperti anak kecil. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, maafkan kami jika selama ini kami merasa tahu siapa yang layak datang padamu. Ajarilah kami melihat sesama seperti Engkau melihat mereka. Berilah hati yang terbuka, yang tidak menghalangi, tetapi justru membantu setiap orang sekecil apapun untuk bertemu denganmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.